Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan Dia bukan Tuhan, Dia bukan Juru Selamat. Dia hanya manusia biasa, Dia hanya utusan. Tapi tidak pernah mengatakan, iya ya dia manusia yang turun dari sorga, turun dan naik lagi. Gak ada seperti dia, terkecuali Tuhan yang seperti itu. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Aku yang sudah turun ke sorga dan naik lagi kembali ke sorga. Ya. Dan Petrus berkata begini, ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya mau katakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi terima Yesus dan kau akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat kita mendengarkan firman Allah. Dan doa dan harapan saya kiranya kita terus mencintai firman dan terus membaca firman Allah sebelum kita tidur dan berdoa. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang tidak menyangkal Engkau dalam hidup ini, tapi mengakui Engkau di hadapan manusia, di hadapan sesama kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ayat yang ke-8 dalam Lukas 12 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Allah. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ya. Jadi di ayat yang lain dia mengatakan aku akan mengakui juga di hadapan Bapa, di hadapan malaikat dan Bapa di surga. Jadi dampak ketika kita mengakui Tuhan di hadapan manusia, mungkin itu kita tidak menyadari ya, nggak ada apa-apanya, nggak ada ngaruhnya itu. Tapi firman Allah katakan, kalau engkau mengakui, ini ada anak-anak murid saya dulu takut bawa Alkitab, ya apalagi di zaman sekarang ini, di Alkitab itu kan sudah ada. Di HP itu kan sudah ada Alkitab. Beda itu. Mau Anda katakan saya orang yang kolot, ya silakanlah. Tapi karena saya sudah melihat ada banyak anak muda yang kemudian membaca firman Allah, kemudian setelah baca firman Allah lari, chatting dan lain sebagainya, bermain. Ibadah bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi ibadah dipakai untuk menyenangkan hati setan, menyenangkan hati iblis. Itu kita menyangkal Yesus itu. Bukan mengakui. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Dan kalau kita mengakui Yesus di depan manusia, yang pertama, hidup dengan moral yang baik dan benar. Jadi moral kita itu harus baik. Di gereja waktu ibadah ya ibadah. Gak ada pikiran-pikiran lain lagi ke tempat game, tempat-tempat yang lain. Gak ada lagi. Tubuhnya ada di situ tapi pikirannya di pekerjaannya, pikirannya di usahanya, pikirannya di mana-mana. Ada dalam gereja, ada dalam rumah ibadah, ada dalam persekutuan. Tubuhnya ada di situ, tapi hatinya menjauh dari Tuhan. Jauhkan itu. Alkitab katakan, ketika kita mengakui Yesus, moral kita harus baik. Termasuk ketika kita beribadah, kita harus menghargai Tuhan, menghormati Tuhan dalam segala kerendahan hati. Karena apa? Hidup kita ini dari Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sombong. Jangan karena engkau sudah memiliki segala sesuatu, engkau rendahkan Tuhan dengan alat canggih yang kau pakai itu. Itu sebabnya saya kemanapun kalau ibadah ya ibadah.
Makanya kalau saya ibadah, lebih suka saya membaca firman Allah di sana khotbah, karena saya lebih kuat di telinga. Di telinga sama melihat. Jadi kalau ada gambar, saya mau melihat. Tapi kalau nggak ada gambar, jadi saya kuat di dua ini. Melihat dan telinga saya. Ordinary saya. Apalagi disertai praktek. Wow, itu luar biasa. Ya. Jadi moral kita harus baik. Yang kedua, mencari kesempatan untuk berbagi iman dengan orang lain. Itu yang benar. Ya. Ini orang ada kesempatan udah ngobrol ngalor ngidul, ya kan? Kamu agamanya apa? Ngapain kau tanya-tanya agama saya? Marah. Seperti orang barat aja, itu sensitif bagi orang barat. Apa urusanmu kalau saya tahu apa? Tahu agamaku. Loh. Seharusnya kesempatan itu digunakan untuk bersaksi. Oh, puji Tuhan, saya orang percaya. Saya percaya Yesus. Loh, dia bertanya kesempatan kan? Tapi ada orang marah. Apa urusanmu? Tak tinju kau ya. Kecil-kecil udah tanya agama orang. Ya kalau orang bule itu memang pantangan. Jodoh, apa udah merit, apa itu. Tapi orang Indonesia kenapa kita harus marah? Kita harus bangga kalau ditanya. Wih, puji Tuhan, kesempatan bagi saya untuk bersaksi tentang Yesus. Tapi karena dia tidak mengalami Yesus, ia sulit bersaksi tentang Yesus. Apalagi ketika dia sudah melakukan dosa, bertanya orang itu tentang dirimu. Wah, habis sudah. Akhirnya, apa yang kita lakukan? Marah! Saya ditanya, Pak, kenapa Bapak mau mengajar kami bahasa Inggris gratis? Itu ditanya saya. Terus saya bilang mau terang-terangan apa mau samar-samar. Ya, bapak-bapak itu bilang, yang terang-terangan lah Pak. Kamu siap mendengarkan kalau terang-terangan saya bayarkan. Iya. Dan saya cerita. Karena ada satu pribadi yang telah mengubah diriku, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia mengajari saya untuk mengasihi orang lain. Semua hidup ini tidak diukur dengan uang. Tidak diukur dengan uang. Tapi kecintaan saya untuk mencerdaskan mereka, apa yang bisa saya lakukan, yaitu dengan berbahasa Inggris. Walaupun kadangkala saya disiplin mereka. Ada yang kalau dia sumber masalah, saya bilang kamu juga nggak usah ikut, jadi masalah nanti. Ya kita harus terang-terangan saja, karena saya tidak ingin ada orang mau belajar sungguh-sungguh, tapi ada orang yang menjadi pengacau. Tapi kalau dia nggak tahu, mulutnya mau terbuka untuk praktek, itu, ya ada memang yang sangat lamban untuk itu bisa ngomong. Tapi kita harus apa? Tapi ada juga orang-orang yang nguri, yang akhirnya satu orang yang berbuat semua orang kita ratakan. Walaupun sebenarnya itu tidak adil. Tapi perlu kita lakukan. Supaya apa? Mereka menghargai apa yang kita perbuat itu. Kalau mereka les, ya mereka harus keluarkan duit. Belum lagi harus mengeluarkan ongkos ini dan itu. Saya datang ke kampungnya. Saya berbagi. Dan saya tidak pernah, bukan orang yang, ya karena ini gratis, ya suka-suka saya datang. Enggak. 2 kali seminggu, 2 kali saya datang. Karena ada di 4 daerah, di 2 daerah, jadi satu hari, minggu itu 4 kali saya mengajar mereka. Ini baru saya disiplin, dan kemarin saya datang, anak-anak, Pak, ya,
Mau belajar lagi kalian? Mau Pak? Ya. Jadi minggu depan dimulai lagi. Jangan marah kalau ditanya agamanya. Tapi marah kalau untuk melecehkan, kadang-kala nggak perlu juga dia berlebih-lebihan lah, jangan. Ya, oh saya Kristen, puji Tuhan, saya diubahkan oleh Tuhan, macam-macam lah, itu bisa bersaksi, kesempatan kan. Yang ketiga, suka menolong orang yang membutuhkan atau kekurangan. Itu dengan mengakui Yesus di depan manusia, kita harus melakukan ini, suka menolong orang membutuhkan. Yang pertama, yang setiap hari saya lakukan adalah mensubscribe orang. Nggak saya kenal itu Pak Haji kayak itu, kadang-kadang saya lihat, Pak Haji mensubscribe saya. Karena saya sudah terlebih dahulu mensubscribe dia. Dan mungkin juga dia kaget waktu, Pak Pendeta mensubscribe saya. Jadi apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Nah, jadi kita suka menolong orang lain yang membutuhkan ilmu. Mereka kekurangan ilmu, nggak ada uang. Apakah kita rela untuk itu? Apakah kita mau untuk itu? Tidak banyak orang. Saya bilang begini kepada mereka yang saya bilang, nggak adakah pengganti saya selama apa? Nggak ada, Pak. Saya mengajak saja sangat sulit. Karena ini free. Ongkos, apapun yang kita lakukan, itu ya kita tanggung sendiri. Dan itu sebabnya saya mau katakan, ketika kita melakukan itu, karena kita mengakui dia di depan manusia dan di depan, itu berarti Yesus mengakui kita di hadapan malaikat, di hadapan Bapa di surga. Upamu besar di surga. Dan jangan takut, ya jangan takut bahwa engkau tidak diberkati oleh Tuhan. Banyak cara Tuhan memberkati. Banyak cara Tuhan untuk memberkati. Asal engkau lakukan dengan tulus, menolong orang dengan tulus, menolong orang dengan sukacita, menolong orang Tuhan demi mengangkat harkat dan martabat mereka. Itu lakukan. Saya sering menolong orang yang kekurangan dalam hal miskin, begitulah, ya. Dan saya mencoba untuk mengangkat harkat dan martabat mereka melalui memberikan modal usaha. Ya, di situ ketika kita memberikan modal usaha itu harus ada tanggung jawab mereka. Tapi puluhan orang yang saya lakukan tolong itu, puluhan orang itu tidak ada satupun yang bertanggung jawab. Tidak ada satupun yang bertanggung jawab. Bahkan diajak kita jadi musuhnya. Contoh, ada dari sini ada 35 km. Jadi saya antar, kalau dia belanja saya antar naik mobil. Terus kemudian kok lama anak muda ini nggak pernah datang ini. Saya tanya, saya suruh telepon sama istri saya. Saya kasih HP dia, saya kasih bola, saya kasih apa untuk anak-anak muda bermain bola di kampung. Saya kasih modal usaha dia. Lalu kemudian adik istri saya telepon. Saya nggak kenal ibu. Wih! Padahal dari awal saya bilang, kejujuran akan membawa hidupmu jauh lebih baik. Kami bukan orang yang punya, ya, bukan orang berada istilahnya. Tapi karena cinta Tuhan, kasih Tuhan, kami mau menolong Anda-Anda. Bayangkan saya kalau dia belanja kemarin, saya harus antar dia ke sana. Masuk kampung lagi itu. Ya bisa dilewati mobil sih.
Cuma jalannya kan geradak geruduk. Ya kadang-kala ada manfaatnya ketika kita pulang dari sana, kita beli apa itu? Melon, murah. Ya. Tapi kita harus suka menolong. Tidak boleh tidak. Ya. Tapi apapun, ketika kita menolong, selalu ada pertolongan yang Tuhan sediakan bagi kita. Yakini itu. Ketika kita mau menolong orang, selalu ada pertolongan yang Tuhan sediakan. Walaupun bukan dengan kemauan, keinginan kita yang begitu luar biasa. Tapi yang jelas selalu ada pertolongan datang dari Tuhan. Lalu, yang terakhir, hidup mengasihi sesamanya, ya. Hidup mengasihi sesama, menanamkan, menggunakan potensi kita untuk kebaikan dan bagi kemuliaan Tuhan. Jadi apapun potensi kita bisa ngajar matematika gratis. Ada banyak di desa-desa itu anak-anak yang bisa matematika. Baca tulis saja susah. Ya kadang-kala memang kita, ya ketika kita sudah datang, mereka waktu awal-awal gitu, ya mereka semangat, tapi setelah udah setahun, mungkin apa begitu, kita setir aja nih gitu. Ya, kalau mereka sudah begitu, kita harus disiplin ya, mereka tidak boleh. Padahal sedih juga sih, yang artinya begini, sedih saya itu ada orang-orang yang mulai maju, bisa berbahasa Inggris, tapi dia harus mendapat impact-nya gitu. Tapi saya mau katakan, apapun itu pembelajaran kepada mereka. Orang tua mereka sampai bilang sama saya, kita ini begini, susah apalah, anak sudah mulai, kok bapak tiba-tiba gitu ya. Ya sudah, saya akan ngajar lagi. Ya, senang mereka. Ya. Enggak banyak orang yang mau dengan tulus untuk melakukan. Saya bilang sama mereka, saya sebenarnya hanya bilang, kalau mereka sudah siap, call saya. Udah, itu pesan saya. Call saja saya. Nah, kalau sudah di call saya datang. Dan kemudian saya mengingatkan anak-anak itu, supaya mereka bisa menghargai. Itu saja maksud saya. Jadi kalau di mereka kena disiplin, saya tetap pesan. Kalau mereka sudah siap mau belajar lagi, enggak caranya seperti ini, tinggal call saja saya. Mereka rupanya sungkan juga, orang tuanya sungkan juga, ya lalu pesan orang lain, ya akhirnya padahal sudah saya bilang, ada yang saya juga lakukan itu, saya disiplin lalu ibunya datang, janganlah Pak dia berhenti, kasihan anak-anak. Ya kalau anak-anak siap belajar, saya siap. Tapi kalau anak-anak tidak siap, ya buat apa? Ya mereka siap. Akhirnya saya kembali. Karena bagi saya, kalau kita sudah mengajar dengan tulus, lalu ditanggapi dengan tidak tulus, ya saya berpikir begini, mungkin saya menyiksa mereka karena apa? Menghafal harus menguasai kosakata itu. Setiap kosakata dalam satu tahap itu 15 kosakata. Itu berapa? Lalu kemudian belum lagi kalau di orang-orang percaya saya ayat-ayat firman Allah, karena saya ada harapan bagi mereka untuk bisa penerjemah di masa yang akan datang. Jadi kalau mereka dibiasakan dari kecil menghafal ayat-ayat, itu tadi saya mengapakan mereka, itu Anda mungkin tidak ada 20 Mazmur 119 ayat 1 sampai 18 sampai 9 ya 18. Sekarang 19 sampai 27. Itu ya. Tapi yang sudah mereka tahu itu 18 1 sampai 18. Terus Mazmur 119 ayat 57 sampai 64.
2 di atas 55 sampai 56. Mazmur 105. Belum lagi Mazmur ayat apa kerajaan Allah bukan soal makan dan minum itu. Ya. Belum lagi, saya kan dalam bahasa Inggris, the kingdom of God is not eating and drinking but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada. Karena saya suka menghafal ayat gitu loh. Dan saya berharap itu transfer, roh itu transfer kepada mereka. Dan ya lumayan, saya bilang, wah hebat kalian. Tidak semua orang mau menghafal ayat. Ya walaupun ada beberapa itu istilahnya ya masih bolong-bolong. Tetapi ketika kita push, akhirnya mereka ingat-ingat kembali. Ya, jadi kita lakukan segala potensi kita bagi kemuliaan Allah. Kalau kita bisa menghafal-hafal ayat, ya bagian juga bagi kemuliaan Tuhan. Bahasa Inggris, Anda bisa matematika dan lain sebagainya, bagikan potensi Anda itu. Jangan pikir soal uang saja. Kadang-kadang saya sedih juga kalau ada orang, saya nggak dapat apa-apa melayani, ya sedih juga. Ya karena bagi dia pelayanan itu harus. Nah, tapi kalau orang-orang profesional, lalu kemudian mereka memotong gaji, membuat gaji sekecil mungkin karena alasan pelayanan, itu orang terkutuk itu. Pola pikirnya terkutuk. Harusnya harus menjadi, bagaimana sekolah ini menjadi berkat. Itu. Tapi saya sudah melihat jauh dari hal yang pertama. Saya sudah 2 protes kepada ada 2 sekolah di sini. Yang satu sudah saya sampaikan itu, keberatan saya itu. Sudah mulai profit oriented. Tidak lagi kehausan bagaimana waktu masa-masa mereka masih sekolah itu masih belum terkenal. Datang kepada pendeta-pendeta, doakan Pak Pendeta. Setelah berhasil, sekolah. Saya berpikir begini, apa yang salah? Apakah tidak ada lagi misi ini? Apakah sudah hilang misi itu? Dan saya berharap dan berdoa supaya mereka kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan hidup mengasihi sesama. Terus yang kemudian, turut membela orang yang teraniaya. Ya, saya suka membela orang yang teraniaya. Jadi kalau ada di jalan ini orang mengajak, kalau saya lihat itu kumpulan orang banyak, saya call polisi. Kalau tidak, saya paksa polisi itu datang secepatnya. Saya datang ke sana, kadang-kala hanya sampai pakai kaos dalam lagi. Karena saya sudah melihat mengerikan. Dihajar pakai balok karena dia mencuri waktu itu. Entah bagaimana lah, saya tidak tahu persis, tapi saya sudah lihat berdarah-darah. Saya call polisi nggak datang-datang, saya jemput. Jangan, saya bilang sama Pak Polisi, jangan dia sampai mati baru kalian perhatikan. Nah, ini ada putus hubungan, jadi agak sedikit, mungkin kalau sedikit apa nanti, ya. Jadi kita panggil polisi untuk menyelamatkan nyawanya. Atau kalau orang menganiaya istri lalu kita beritahu nggak mau, kita penjarakan dia. Saya pelapor utamanya. Dan setelah di penjara, yang tadinya ngancam, kamu siapa, kamu apa, kamu orang pendatang, macam-macam. Saya bilang, saya melihat, saya mendengar suara jeritan, saya lihat
saya punya hak untuk melaporkan. Dan sudah berapa orang saya penjarakan. Tapi saya bilang sama Pak Polisi, ya kasih terapi aja 1 minggu, supaya ada sedikit kesadaran, supaya jangan sok-sok. Dan setelah masuk, kemudian diproses, ya memang nggak sampai ke pengadilan lah, karena memang sudah kita bilang sama istrinya juga sudah kita bilang hanya terapi saja, lalu buat perjanjian, dan itu selamat istrinya. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa kita harus melakukan apa yang dikatakan hidup mengasihi. Dia mengenai itu bukan kita nggak dikasihi, tidak. Makanya kita larang supaya jangan melakukan seperti itu. Banyak berdoalah, banyak apalah. Ya. Jadi mari kita lakukan keempat hal ini sebagai orang-orang yang mengaku Yesus di depan manusia, dan kita tunjukkan juga perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Yesus bagi kita dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang menjadi berkat dalam perkataan, perbuatan, dan sikap kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang sudah menyatakan segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau mengakui Engkau dari perkataan kami, perbuatan kami, sikap hidup kami. Terima kasih. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu dalam nama Yesus, segala sakit penyakit siapapun yang membutuhkan engkau saat ini, Tuhan Bapa di surga, engkau jamah mereka, sembuhkan mereka oleh kuasa-Mu dan oleh bilur-Mu dalam nama Yesus Kristus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Kalau engkau sedang menghadapi masalah, saya mau berdoa bagimu, kiranya Tuhan yang baik itu datang kepadamu, menolong engkau. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, kau jangkau mereka, genggam tangan mereka dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan menolong mereka dan memberkati mereka. Terpujilah engkau, dan biarlah mereka berkata, terpujilah Tuhan yang sudah menolong kami, memberikan keringanan dan memberikan pertolongan, dan memberikan solusi bagi setiap permasalahan kami. Terima kasih Bapa di surga buat segala pertolongan bagi mereka semuanya. Tuhan Yesus memberkati kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Kiranya kita terus mengingat firman Allah dan juga cinta kepada Tuhan. Dan sebelum kita tidur, jangan lupa berdoa dan baca firman Allah. Mantap, mantap, mantap.